Perjalanan proyek Jet Tempur KF-21 Boramae yang dikerjakan Korea Selatan bersama Indonesia penuh dengan lika-liku. Sampai dengan saat ini, utang proyek KF-21 Boramae sebesar 991,1 miliar won belum kunjung dibayarkan Indonesia, sehingga Korea Selatan masih terus menagihnya berulang kali. Ditambah pula dengan isu mengenai kebocoran data penting KF-21 Boramae yang berpotensi mengancam keberlanjutan kerjasama proyek antara Korea Selatan dengan Indonesia. Lantas, apakah kerjasama proyek KF-21 Boramae antara Korea Selatan dan Indonesia tetap berlanjut? Dan bagaimana dengan pelunasan pembayarannya? Simak dalam video DuniaScope berikut ini. Dijalankannya proyek KF-21 Boramae oleh Korea Selatan bersama Indonesia ini bermula dari kesepakatan yang diteken sejak Februari 2016. Dilansir dari laman Korea Times pada 17 Februari 2024, negeri ini menanggung sebanyak 20% dari total keseluruhan nilai kontrak sebesar 8,8 triliun won. Sehingga Indonesia hanya perlu membayar senilai 991,1 miliar won saja untuk mendapatkan 48 unit jet tempur generasi 4,5 buatan negeri ginseng itu. Akan tetapi faktanya, sampai saat ini Indonesia baru melunasi sebesar 278,3 miliar won dari total nilai yang disepakati. Kesulitan keuangan yang dialami pemerintah negeri ini menjadi alasan utama untuk menunda pembayaran. Sementara di sisi lain, pihak Korea Selatan masih terus mempertanyakan komitmen Indonesia lantaran jet tempur lainnya seperti Rafale justru berhasil dilunasi terlebih dahulu. Tak sampai di situ, isu mengenai kebocoran data penting KF-21 Boramae mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Dua orang insinyur Indonesia yang bekerja untuk Korea Aerospace Industries selaku pabrikan ikut terseret dalam kasus ini. Bahkan keduanya sampai harus ditahan untuk tidak meninggalkan Korea Selatan. Pemberitaan terbaru laman Defense Security Asia pada Minggu 17 Maret 2024 menyebut ada ribuan data penting yang diduga dicuri menggunakan USB drive. Data tersebut mencakup blueprint pengembangan pesawat beserta desain 3D yang menjadi dasar perancangan jet tempur. Hal ini merugikan pihak Korea Selatan karena ada potensi spesifikasi dari jet tempur generasi 4,5 rancangannya diciplak oleh negara lain, tak terkecuali oleh Korea Utara beserta sekutunya. Kebocoran data penting KF-21 Boramae ini berpotensi menyeret pelakunya terkena sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atas dasar tersebut, tim investigasi yang terdiri dari kepolisian, administrasi program akuisisi pertahanan, dan badan intelijen akan melakukan uji forensik. Uji forensik ini nantinya akan mendeteksi siapa pelaku pencurian data tersebut, beserta dalang di baliknya. Agar masalah tidak terus berlarut-larut, pemerintah memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa insinyur yang terlibat selalu berpedoman pada peraturan atau standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, lalu Muhammad Iqbal, juga sudah melakukan pembicaraan dengan Kemenlu Korea Selatan agar permasalahan kebocoran data penting ini bisa terselesaikan. KBRI Seoul juga telah berkomunikasi langsung dengan insinyur Indonesia itu dan memastikan bahwa dia saat ini tidak ditahan, kata Iqbal. Iqbal juga menegaskan bahwa dalam kesepakatan kerjasama proyek, kedua negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Proyek KF-21 adalah proyek strategis bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerjasama ini sebaik mungkin, tutur Iqbal. Apa keistimewaan jet tempur KF-21? Menurut situs resmi Korea Aerospace Industries, KF-21 merupakan proyek pengembangan jet tempur generasi baru buatan Korea Selatan
yang akan menggantikan pesawat-pesawat tempur model lama F-4 dan F-5 buatan Amerika Serikat yang menjadi andalan Angkatan Udara Korea Selatan. Jet Tempur KF-21 Boramae memiliki beberapa keunggulan, seperti radar AESA yang dikembangkan Hanwha System, persenjataan presisi canggih, 10 hardpoint senjata, kemampuan manuver tinggi, dan fitur pendukung yang lebih maju. KF-21 memiliki kecepatan maksimum sejauh 1.400 mil per jam dan daya dorong maksimum 19,95 ton. Bentang sayapnya sepanjang 11,2 meter dengan tinggi pesawat 4,7 meter. Pesawat tersebut memiliki daya jelajah sejauh 2.870 km. Sebenarnya sejak tahun 2001, Presiden Kim Dae-jung sudah mengumumkan proyek pengembangan pesawat tempur buatan Korea Selatan. Namun strategi proyek pesawat itu baru disetujui pada tahun 2010. Jet Tempur KF-21 Boramae menjadi salah satu tonggak pencapaian teknologi militer Korea Selatan, menandai apa yang disebut oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sebagai era baru dari kemandirian pertahanan nasional Korea Selatan. Pengamat keamanan dan militer dari ISES, Hairul Fahmi, mengatakan bahwa peran Indonesia dalam penuntasan proyek ini menguntungkan baik bagi Korea Selatan maupun Indonesia. Ia mengatakan, program kerjasama ini bukan hanya sekedar pembangunan model jet tempur baru, melainkan juga proyek ini menjadi penting bagi penambahan alutsista dalam negeri dan sekaligus masa depan industri pertahanan Indonesia. Kaitannya juga dengan bagaimana Indonesia bertransformasi ke penggunaan alutsista udaranya dari generasi 4 ke 4,5, bukan hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai negara yang mampu memproduksi, jelas Hairul kepada BBC News Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan komitmennya dengan Korea Selatan agar dapat menutupi kesenjangan kekuatan. Nah, itu tadi lika-liku proyek KF-21 Boramae, Korea Selatan dan Indonesia. Lantas, apakah kerjasama proyek KF-21 Boramae antara Korea Selatan dan Indonesia tetap berlanjut, bahkan pelunasan pembayaran dipercepat? Atau justru kemungkinan terburuk, yakni gagalnya negeri ini memperoleh 48 jet tempur tersebut tanpa refund yang menandakan pecah kongsi? Semoga ada win-win solution agar upaya Indonesia untuk memodernisasi alutsista di masa depan berjalan lancar dan hubungan diplomasi dengan Korea Selatan tetap terjaga.